Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciledug. Di sini kami akan membahas materi presentasi karya ilmiah mengenai evaluasi prestasi kerja Gen Z terhadap kepuasan kerja serta pengaruhnya terhadap turnover rate. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Nikita Gipsa dengan NIM 64232182. Nama saya Naomi Analisa Simanjuntak dengan NIM 64231791. Dan teman kami, perkenalkan, nama saya Ramadian Erva Sandia dengan NIM 64234015. Susunan bab dari makalah kami: yang pertama pendahuluan, kedua landasan teori, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat kesimpulan dan saran. adapun latar belakang studi generasi Z atau yang biasa disebut dengan Gen Z dengan karakteristik uniknya telah membawa angin segar ke dunia kerja. Namun di sisi lain, generasi ini juga memiliki tingkat turnover yang relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara prestasi kerja, kepuasan kerja, dan turnover rate pada generasi Z. Dengan menganalisa data dari sejumlah respon, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan atau organisasi dalam memahami kebutuhan dan ekspektasi generasi Z serta merancang strategi retensi karyawan yang efektif. Rumusan masalah yang ada di makalah kami: yang pertama, apakah prestasi kerja mempengaruhi kepuasan generasi Gen Z? Yang kedua, apakah kepuasan kerja mempengaruhi turnover rate di suatu pekerjaan? Dan tujuan penelitian kami: yang pertama, memahami bagaimana prestasi kerja mempengaruhi kepuasan Gen Z. Yang kedua, sejauh mana hal ini berkontribusi dalam turnover rate di suatu bidang. Adapun manfaat penelitian. Pada penelitian kali ini kami akan membagikan manfaat dari penelitian menjadi beberapa aspek, diantaranya praktis, teoritis, dan akademis. Pada praktis, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam merancang program pengembangan karyawan yang efektif untuk generasi Z. Sedangkan teoritis dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori motivasi kerja khususnya pada generasi Z. Dan akademis diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu atau topik yang sama. Untuk ringkasan yang ada di makalah kami terdiri dari teori prestasi kerja, teori kepuasan kerja, dan juga teori turnover. Adapun prestasi kerja adalah membahas hasil upaya atau kesungguhan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan kecakapan, pengalaman, dan kesungguhannya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, menurut Marsina 2020. Untuk kepuasan kerja, menurut Handoko dalam Wulandari 2015, kepuasan kerja merupakan pandangan menyenangkan dan tidak menyenangkan seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Jika karyawan merasa senang dengan pekerjaannya, hal itu dapat memberikan motivasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, jika seorang karyawan merasa kurang puas dengan pekerjaannya, hal ini dapat menghambat produktivitasnya dalam bekerja. Untuk turnover merupakan presentasi karyawan yang meninggalkan perusahaan selama periode waktu tertentu atau dalam Swita 2024. Turnover merupakan salah satu dampak dari ketidakpuasan kerja. Metodologi. Yang pertama ada quantitative methods. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan di mana pengambilan data serta hasil pengukuran atau perhitungannya berdasarkan pengumpulan data berupa angka yang akurat. Yang kedua ada korelasional method. Variabel yang dikorelasi adalah prestasi kerja dengan kepuasan kerja serta pengaruhnya dengan turnover rate. Variabel penelitian. Dalam penelitian kali ini, variabel diukur dengan alat ukur bernama Job Descriptive Index atau GDI. GDI sendiri dikembangkan oleh Smith, Kendall, dan Hulin pada 1969 dan terakhir direvisi pada 2009. Terdiri dari 75 pertanyaan terkait pekerjaan yang dinilai oleh karyawan. Skala tersebut menghasilkan skor pada 5 dimensi, dimensi kepuasan kerja, yaitu pengawasan gaji, peluang promosi, rekan kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Lalu dalam makalah studi kali ini kita memiliki populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian kali ini adalah karyawan atau angkatan kerja generasi Z yang atau kelahiran tahun 1990 sampai 2010. Jumlah responden yang baik dalam suatu penelitian ada menurut Roche adalah 30 sampai 50 orang. Sampel yang diambil menggunakan teknik convenience
sampling. Teknik convenience sampling merupakan teknik pengambilan partisipan yang mudah dijangkau berada di sekitar dan bersedia menjadi responden. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form dan peneliti kriterianya cuman karyawan atau tenaga kerja kelahiran tahun generasi Z atau 1990 sampai 2010. Pada penelitian kali ini, instrumen penelitiannya peneliti menggunakan dua skala, yaitu skala kepuasan kerja dan skala turnover rate. Adapun skala kepuasan kerja yang digunakan oleh peneliti adalah diadaptasi oleh Magister berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Spector. Skala ini memiliki reliabilitas 0,928 dengan hasil validitas menunjukkan nilai t-value lebih dari 1,96 dan nilai RMSEA di bawah 0,05 sehingga semua item dan tidak ada yang gugur. Skala ini merupakan skala Likert dengan 30 item dan 5 alternatif respon jawaban, yaitu sangat sesuai, netral, tidak sesuai, dan sangat sesuai. Lalu di skala turnover rate yang digunakan dalam penelitian ini ada yaitu skala turnover rate yang sebelumnya sudah dikonstruk oleh Deborah pada 2018 dengan merujuk pada teori Mobley dan kawan-kawan 1978 dengan nilai koefisien t-value nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,952. Hasil uji validitas menunjukkan nilai t-value 1,96 dengan nilai RMSE di bawah 0,05 sehingga semua item valid dan tidak ada yang gugur. Skala ini merupakan skala Likert dengan 14 item dan 4 alternatif respon jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik analisis data, yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana, karena peneliti ingin mengetahui apa pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis deskripsi dan uji asumsi. Analisis deskripsi digunakan untuk menggambarkan frekuensi demografi dari kepuasan kerja dan turnover rate pada karyawan generasi Z. Sedangkan uji asumsi terbagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan linearitas. Lalu hasil analisis data pada penelitian ini, peneliti mendapat 370 responden dengan 6 jenis demografi, yaitu jenis kelamin, usia, status karyawan, masa kerja, jabatan, dan status pernikahan. Seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya berikut adalah hasil kategori skor pada alat ukur variabel turnover rate yang terbagi menjadi 5, yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, seperti tabel berikut. Selanjutnya peneliti melakukan uji linearitas. Berikutnya adalah kategori skor pada alat ukur variabel kepuasan kerja yang terbagi atas 5 kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, seperti pada tabel berikut. Lalu selanjutnya peneliti melakukan uji linearitas untuk menilai apakah terdapat keterkaitan linear antara variabel independen dan variabel dependen, di mana uji linearitas menggunakan bantuan software JASP 0.19.1.0. Seperti bisa dilihat berikut. Hasil uji linearitas menunjukkan nilai deviation from linearity sebesar 0,080, yang berarti signifikan dengan nilai
dari 0,05, sehingga hasil dari uji linearitas menunjukkan bahwa hubungan linear antara kepuasan kerja dengan turnover rate. Lalu selanjutnya ada peneliti menemukan bahwa variabel kepuasan kerja mempengaruhi turnover rate seperti pada tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di berikut, nilai R² sebesar 0,689. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja memiliki kontribusi terhadap turnover rate sebesar 68,9%, sedangkan 31,1% sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis menyatakan terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover rate pada karyawan generasi Z dapat diterima. Lalu berikutnya, pada tabel berikut dari analisis tabel ini diperoleh koefisien pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover rate dengan nilai konstanta 207.085. Koefisien regresi kepuasan kerja terhadap turnover rate sebesar minus 3,236. Terlihat bahwa nilai koefisien regresi adalah negatif, sehingga arah pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover rate adalah negatif. Artinya semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka semakin rendah turnover rate karyawan generasi Z. Begitupun sebaliknya. Lalu pembahasan, tingkat turnover rate karyawan generasi Z rata-rata berada dalam kategori sedang, mengarah ke tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa karyawan generasi Z memiliki keinginan untuk berhenti dari pekerjaannya saat ini, sedangkan beberapa karyawan generasi Z lainnya memilih untuk tetap bertahan pada pekerjaannya saat ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan generasi Z yang berpartisipasi dalam penelitian ini berstatus sebagai karyawan kontrak. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepuasan kerja secara signifikan mempengaruhi turnover rate pada karyawan generasi Z dengan nilai R² yaitu 0,689. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi sebesar 68,9% pada kepuasan kerja terhadap turnover rate. Sementara itu, selebihnya 31,1% berasal dari faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai signifikansi yaitu 0,00 atau di bawah 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima, sehingga kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover rate pada karyawan generasi Z. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, perusahaan perlu memperhatikan dan mengelola karyawan dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang menghasilkan banyak karyawan ingin berpindah atau mencari pekerjaan lain. Adapun salah satu yang dapat dilakukan yaitu untuk memperhatikan kepuasan kerja, yaitu dalam hal terkait gaji, promosi rekan kerja dan sebagainya. Kesimpulan dalam penelitian ini, hasil penelitian yang diperoleh peneliti pada kali ini mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover rate pada karyawan generasi Z, diketahui bahwa kepuasan kerja mampu mempengaruhi secara negatif. Artinya semakin tinggi kepuasan kerja, maka akan mampu menurunkan tingkat turnover rate. Pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover rate pada karyawan generasi Z memiliki nilai kontribusi sebesar 68%. Nah, saran dari para peneliti adalah untuk memaksimalkan prestasi kerja, meningkatkan kepuasan kerja, dan mengurangi turnover rate pada generasi Z, perusahaan perlu memahami dan memenuhi kebutuhan generasi Z. Perusahaan dapat menarik, mempertahankan, dan memaksimalkan potensi generasi ini yang akan menjadi bagian terbesar dari angkatan kerja di masa depan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.